Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1024. Membuat Yuki berdarah. Kamu menungguku di sini. Dan kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya menghilang di ruangan dalam sekejap. Dan saya melihat cahaya dan bayangan menuju ke arah aliansi seni bela diri di ruang bawah tanah. Aliansi seni bela diri Yuki dipenjara di dalam ruangan oleh formasi, dan semua kekuatannya ditekan. Douglas Su mengenakan topeng dan memandang Yuki yang ditangkap dan sangat bersemangat. Dia tidak bisa membiarkan Yuki mengenalinya. Jika tidak, jika masalah ini menyebar. Apa perbedaan antara aliansi seni bela diri mereka dan para pembudidaya jahat itu? Kamu, siapa kamu? Yuki memandang Douglas Su dengan ketakutan di wajahnya. Mengapa kamu membawaku ke sini? Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin meminjam sesuatu darimu. Douglas Su tersenyum ringan. Apa yang ingin kamu pinjam? Tanya Yuki. Aku ingin menggunakan darah di tubuhmu. Douglas Su berkata, mengeluarkan belati yang cerah dan meraih pergelangan tangan Yuki secara langsung, yang mengejutkan Yuki. Namun, karena kekuatan yang ditekan, Yuki seperti orang-orang biasa. Sekarang tidak diragukan lagi, tidak dapat melepaskan diri dari Douglas Su. Douglas Su meraih Yuki. Belati tajam menyapu lengan Yuki, dan seketika luka muncul dan darah mengalir keluar. Ada mangkuk di tanah, dan semua darah menetes ke mangkuk. Segera, semangkuk penuh darah mengalir keluar dari tubuh Yuki, dan Douglas Su buru-buru membantu Yuki membalut lukanya, memegang semangkuk darah merah cerah. Mata Douglas Su menyala, dan dia menjilat bibirnya, berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Dia berkata kepada 2 penjaga di pintu, kalian sediakan makan dan minum, dan melayani wanita ini. Jika dia kehilangan sehelai rambut, Anda tahu konsekuensinya. Seperti yang diperintahkan. Kedua penjaga itu sedikit gemetar. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Mereka dipenjara di penjara bawah tanah dan dilayani seperti ini. Tuan, bagaimana pada saat ini? Walton, yang sedang menunggu di aula, melihat Douglas Su berjalan keluar dengan semangkuk darah, dan buru-buru bertanya, apakah gadis ini adalah tubuh spiritual atau tidak? Saya harus menguji darahnya untuk mengetahuinya. Tetapi masalah ini harus dirahasiakan dan tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Douglas Su memperingatkan Walton, jangan khawatir, pemimpin. Beberapa orang yang pergi bersamaku telah dikirim ke tempat lain olehku, dan tidak ada yang akan mengetahuinya. Walton berkata dengan percaya diri. Bagus. Douglas Su mengangguk puas. Tetapi pada saat ini, aura manik dan cepat langsung menyelimuti aliansi seni bela diri. Walton, kau bajingan, keluar kau ke sini. Itu diikuti oleh teriakan marah yang seperti guntur yang menggelegar, dan seluruh aliansi seni bela diri tampak gemetar. Ekspresi Walton dan Douglas Su berubah seketika, dan
Kemudian mereka memasuki halaman. Dalam sekejap, keduanya harus melihat siapa yang tidak memiliki mata dan berani datang ke aliansi seni bela diri untuk membuat masalah. Ketika keduanya datang ke halaman, mereka melihat Dev berdiri di sana dengan ekspresi marah dan aura pembunuhan tirani. Dev terus meningkat dan menyebar. Dev, apa yang kamu lakukan di aliansi seni bela diriku di malam hari? Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Douglas Su menatap Dev dengan ekspresi dingin. Dev tidak memperhatikan Douglas Su, tetapi menatap Walton. Matanya yang seperti obsidian memancarkan cahaya yang dingin dan ganas, memberi orang rasa penindasan yang tak terbatas. Walton, lepaskan Yuki. Dev mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa? Aku tidak mengerti. Walton menggelengkan kepalanya tanpa tahu harus berbuat apa. Jangan berpura-pura. Pacarku ditangkap olehmu. Jika kamu tidak melepaskannya hari ini, aku akan membuatmu menyesal. Mata Dev sedikit menyipit, dan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya mulai mendidih. Melihat Dev seperti itu, Walton tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku jika kamu sangat pandai dalam hal itu? Walton sama sekali tidak takut dengan ancaman Dev. Jika dua orang bertarung sendirian, kekuatan Dev di puncak Wuzong Walton bukanlah lawan sama sekali. Biarkan dia pergi. Dev berteriak keras, diikuti oleh cahaya keemasan di seluruh tubuhnya, dan sisik langsung menutupi tubuh Dev. Kekuatan spiritual yang menakutkan mengelilingi Dev. Pada saat ini, Dev seperti matahari yang tiba-tiba muncul di malam yang gelap, menerangi seluruh aliansi seni bela diri dengan sangat terang. Aku bertanya padamu, maukah kamu melepaskannya? Dev bertanya kata demi kata. Aku berkata, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Bab 1025. Wajah Walton bercanda. Kematian pengadilan. Berbicara. Sosok Dev tiba-tiba berubah menjadi Streamer, dan dia datang ke arah Walton dengan ganas. Rasa penindasan yang besar langsung membuat lelucon di wajah Walton menghilang, digantikan oleh tampilan yang bermartabat. Saya melihat cahaya hitam mulai muncul dari telapak tangan Walton, dan kemudian cahaya hitam itu menjadi semakin terang, dan akhirnya berubah menjadi dua bola cahaya hitam. Tiba-tiba, kedua telapak tangan keluar, dan dua bola cahaya hitam bertabrakan langsung ke arah Dev. Ledakan kedua kekuatan menakutkan itu bertabrakan seketika, diikuti oleh suara yang menghancurkan bumi. Gelombang kejut besar menyebabkan banyak rumah di aliansi seni bela diri miring dan runtuh. Daerah pemukiman sekitarnya juga menyalakan lampu, ingin melihat apa yang terjadi dalam tabrakan ini. Sosok Dev ditolak, dan kakinya meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Cahaya keemasan di tubuh Dev sangat redup, dan darah mulai muncul di sudut mulutnya. Tetapi Dev mengabaikannya dan menyerang Walton dengan putus asa lagi. Pada saat ini, Walton tidak jauh lebih baik. Tubuhnya bergoyang dua kali, dan wajahnya menjadi pucat. Alis Walton akhirnya berkerut ketika dia melihat Dev. Bergegas lagi, melihat Dev ada di depannya. Tanpa menunggu Walton bergerak, Douglas
Zhu menyerangnya dengan satu telapak tangan. Tubuh emas Dev ditampar oleh Douglas Zhu. Ledakan menabrak dinding dengan keras. Tubuh Dev berhenti. Telapak tangan Douglas Zhu ini membuat organ dalam Dev seperti pisau dipelintir. Dan matanya juga penuh darah. Meski begitu, Dev menggertakkan giginya dan berdiri, menatap tajam ke arah Walton dan Douglas Zhu. Dev, jangan berpikir bahwa ada Tuan Xi di belakangmu. Aku tidak akan berani membunuhmu. Kamu berani datang ke aliansi seni bela diri untuk membuat masalah. Kamu adalah yang pertama. Kamu mengatakan bahwa Direktur Guo menangkap pacarmu. Apakah kamu punya bukti? Datang ke sini untuk omong kosong. Bahkan jika aku membunuhmu, Tuan Xi tidak bisa mengatakan apa-apa. Douglas Zhu berkata dengan wajah muram. Dev memelototi mereka berdua. Tetapi, pikirannya jauh lebih jernih saat ini. Meskipun dia curiga bahwa Walton telah menangkap Yuki, tidak ada bukti. Itu hanya tebakannya sendiri. Sekarang dia akan membujuknya. Mungkin nyawanya akan hilang di sini. Lagi pula, kekuatannya masih terlalu jauh di belakang lawan. Jika saya menemukan bukti bahwa aliansi seni bela diri Anda menangkap Yuki, saya pasti akan membuat aliansi seni bela diri menghilang sepenuhnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat Dev begitu sombong, Walton ingin mengejar dan membersihkan Dev, tetapi dihentikan oleh Douglas Zhu, pemimpin. Orang ini terlalu gila. Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya secara langsung? Bahkan jika Tuan Xi yang harus menyalahkan, kami memiliki sesuatu untuk dikatakan. Walton bertanya dengan bingung. Jangan khawatir, seseorang akan mengurusnya. Douglas Zhu menatap punggung Dev dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dev menyeret tubuhnya yang terluka kembali ke paviliun gunung tanpa bayangan. Dev, ada apa denganmu? Melihat Dev terluka, Ellie bergegas maju dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apakah kamu menemukan Yuki? Ellie terus bertanya. Tidak, tapi aku yakin Yuki ditangkap oleh aliansi seni bela diri. Meskipun Walton tidak mengakuinya, Dev yakin bahwa Yuki ditangkap olehnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yuki tidak akan dalam bahaya, kan? Ellie menangis ketika mendengarnya. Jangan khawatir, orang-orang di aliansi seni bela diri seharusnya tidak membunuh Yuki. Membunuh Yuki tidak akan ada gunanya bagi mereka. Kurasa penangkapan Yuki, mereka pasti terkait dengan tubuh roh api Yuki. Dev menghibur Ellie. Sebenarnya, Dev sendiri sangat mengkhawatirkan Yuki. Tetapi saat ini, dia hanya bisa menjadi lebih kuat jika dia jatuh. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Yuki, apalagi ibunya. Setelah satu malam penyembuhan di paviliun gunung tanpa bayangan, Dev pergi ke paviliun pelindung hukum keesokan harinya dan berbicara Winston tentang penangkapan Yuki. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.